Kemarin saya baru aja selesai baca sebuah buku dari seorang penulis yang dia juga merupakan salah satu hedge fund manager terbesar di dunia. Namanya Ray Dalio dan judul bukunya adalah Principles. Jadi buku ini tuh buku yang cukup komprehensif, membahas gabungan antara filosofi personal dan juga profesional yang dia tulis berdasarkan pengalaman dia selama menjadi founder dari Bridgewater Associates. Itu sebuah asset management firm yang terbesar di dunia. Jadi buku ini menceritakan prinsip-prinsip yang dia anggap menjadi fundamental dari kesuksesan dia baik dalam kehidupan personal maupun juga profesional. Jadi ada salah satu bagian di salah satu chapter dari buku ini yang cukup membuka mata saya. Ini sebenarnya hal yang cukup dasar, sangat simple, tapi jarang dipraktekkan dalam hidup. Ini adalah hal dasar yang sering banget dilupakan sama orang, yaitu pentingnya menetapkan tujuan secara spesifik dan jelas di awal. Kadang orang kalau ditanya mau jadi apa, itu kan tujuannya nggak pernah spesifik ya, kayak mau kaya, mau jadi bos, mau hidup enak gitu. Tapi spesifiknya apa, gimana gitu nggak jelas. Padahal tujuan yang jelas ini menentukan langkah kalian sekarang itu harus kemana. Mau jadi fund manager misalnya, ya kalian dari sekarang belajar ekonomi gitu. Mau jadi dokter yang terbaik ya dari sekarang belajar ilmu-ilmu kedokteran. Kalau tujuannya nggak jelas ya kalian nggak bisa mulai melangkah secepatnya gitu. Ibarat kalian keluar rumah naik kendaraan gitu, masuk ke motor atau mobil kalian, harapan kalian apa ya? Tentunya pengen sampai tujuan kan berkendara ini. Tapi tujuan kemana belum punya ya kalian berkendara ini mau ngarah kemana gitu, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan atau mau ke belakang gitu kan nggak bisa gitu. Menetapkan tujuan itu harus sedini mungkin ya. Kalau bisa dimulai dari masa sekolah karena ini menentukan kalian lulus misal SMA itu mau kemana. Jangan sampai menetapkan tujuan ini telat. Misalnya baru selesai ujian akhir SMA gitu ya. Yang terjadi apa? Buru-buru menentukan pilihan gitu kan. Dan buru-buru menentukan tujuan itu akibatnya fatal. Salah satu contohnya adalah memilih jurusan kuliah dan ternyata nggak cocok. Ini banyak banget terjadi sama orang. Atau lulus kuliah gitu mau bisnis nggak ditentukan dari awal gitu ya, mau bisnis bidang apa. Akhirnya terburu-buru gitu. Kuliah nggak sempat research marketnya kayak gimana dan dunia di bidang yang kalian mau itu seperti apa. Dan akibatnya apa? Dari terburu-buru ini tadi ya gagal. Dan ketika kalian pivot ke bidang lain itu perlu diingat bahwa kalian harus mulai lagi dari nol. Dan tujuan ini itu harus menantang setinggi mungkin tapi tetap realistis. Dan juga harus selaras dengan value dan passion yang kalian punya. Punya visi yang jelas tentang apa yang kalian ingin capai itu langkah pertama menuju keberhasilan. Setelah kita menetapkan tujuan, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang menghalangi kita dalam mencapai apa yang kita mau. Ini penting untuk jujur sama diri sendiri. Kalian juga harus objektif terhadap masalah-masalah yang ada dan tidak menoleransinya. Tidak menoleransi masalah. Karena masalah yang menghalangi untuk mencapai sesuatu yang kita mau itu nggak bisa disepelekan gitu. Ini sangat menentukan kita bisa sampai ke tujuan atau harus berhenti karena terhalang. Mengenali dan mengakui masalah dari awal itu membantu kita untuk menangani masalah dengan efektif. Dan ini sangat berkaitan dengan langkah yang selanjutnya. Langkah ketiga adalah mendiagnosa masalah hingga akar penyebabnya. Coba deh kalian tanya ke diri kalian sendiri. Apa sih masalahnya itu? Kalau mau jadi seseorang yang kalian mau gitu, apa sih yang menghalanginya? Dan kalian harus siap juga gitu. Harus siap dan bersedia menghadapi kebenaran yang nggak nyaman. Karena kebenaran itu memang pahit dan yang namanya masalah itu pasti nggak enak untuk dihadapin. Dan kalian harus jujur ke diri kalian sendiri. Apa masalahnya? Apa akar masalahnya? Dan apa sih yang menghalangi kalian untuk mencapai sesuatu yang kalian mau itu? Lakukan diagnosa yang mendalam dan cari cara agar masalah yang sama nggak terulang kembali ke depannya. Setelah kalian mengetahui akar masalah, langkah selanjutnya adalah merancang rencana. Buatlah rencana yang detail dan kalau bisa tulis tangan karena menurut penelitian menulis tangan itu membantu otak kita untuk memorize step by step plan atau rencana yang kalian buat untuk mengatasi penyebab utama dari masalah yang menghambat perjalanan kalian mencapai tujuan kalian. Rencana ini harus spesifik, kalian rinci, detail tugas-tugas spesifik, deadline dan tanggung jawab. Ini penting dan kalian harus disiplin dengan diri kalian sendiri, terutama terkait dengan deadline ini. Karena dunia nyata ini nggak seperti dunia sekolah yang kalian diawasi oleh bapak ibu guru. Gitu. Kalau kalian nggak disiplin dengan deadline, kalian biasanya kan dimarahin bapak ibu guru kalau di sekolah. Kalau di dunia nyata ini mungkin kalian nggak dimarahin bapak ibu guru. Mungkin kalian nggak dapat impact-nya secara langsung, tapi ini self-discipline dan akibatnya akan
akan kalian dapatkan di kemudian hari kalau nggak disiplin. Perencanaan yang efektif itu menjadi jembatan kesenjangan antara posisi kalian saat ini atau kondisi kalian saat ini dengan tujuan yang kalian ingin capai atau kalian mau jadi manusia yang seperti apa. Langkah terakhir yang perlu kalian lakukan adalah melaksanakan rencana dan terus maju sampai tujuan tercapai. Jangan pernah berhenti sebelum apa yang kalian inginkan itu kalian dapatkan. Jangan dengerin kata dari Rolling Stones yang katanya you can't always get what you want, atau kamu tidak bisa selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Karena realitanya you will always get what you want if you really want it and you try hard enough. Kamu akan selalu dapat apa yang kamu mau kalau kamu beneran mau dan kamu mencobanya sekeras mungkin. Karena pekerjaan yang paling baik itu bukan pekerjaan yang sempurna, bukan pekerjaan yang tanpa salah dan tanpa kegagalan, tapi adalah pekerjaan yang diselesaikan. Ini perlu disiplin, komitmen, dan kemampuan untuk beradaptasi. Kenapa adaptasi? Karena dunia ini sangat dinamis. Di era sekarang ini pergerakannya begitu cepat. Disrupsi itu terjadi setiap saat, kalian sadari atau enggak. Atau mungkin kalian mau jadi boomer skeptis, silahkan. Nggak ada yang larang untuk jadi orang gagal dan ketinggalan zaman. Karena memang nggak semua orang didesain untuk jadi orang yang berhasil. Jadi tingkatkan kemampuan beradaptasi kalian. Kalau skeptis terus dengan perubahan, mati kalian. Percayalah, hadapi perubahan dan tantangan itu dengan tangan terbuka dan tetap fokus pada tujuan akhir yang penting, yaitu meraih keberhasilan. Saya mau kasih beberapa tips sedikit tentang melaksanakan rencana ini dengan tuntas. Yang pertama itu buat rencana yang jelas. Yang kedua, atur waktu kalian dengan bijak. Ingat, waktu itu terus berjalan dan nggak bisa kembali lagi. Komunitas paling berharga di dunia ini adalah waktu. Jadi hindari gangguan, baik internal dari diri kalian sendiri maupun gangguan eksternal. Dan yang terakhir, beri diri kalian self reward. Jangan pelit diri sendiri, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi apa yang saya terima dari buku karya Ray Dalio ini menekankan pentingnya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dalio mengajarkan kita untuk terus-menerus menetapkan tujuan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta mengimplementasikan solusi. Dengan prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih efektif mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup.